Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat tarawih dan salat tahajud. Apakah kedua salat ini tergolong ke dalam qiyamul lail? Jawabannya adalah iya. Qiyamul lail maknanya adalah qiyam, salat yang ditegakkan pada waktu malam. Entah itu di awal malam, pertengahan malam, ataupun sepertiga malam, sampai datangnya waktu subuh. Maka selama dilaksanakan sholat-sholat pada waktu-waktu sebelum masuknya waktu sholat subuh, maka itu disebut dengan qiyamul lail. Lalu apakah ada perbedaan antara sholat tarawih dengan sholat tahajud? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, coba kita melihat pembahasan sholat tarawih dan sholat tahajud tersebut. Sholat tarawih sebenarnya pada zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak dikenal istilah sholat tarawih. Yang dikenal adalah istilah qiyamu Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan di hadapan sahabat-sahabatnya. Meskipun ketika itu Nabi tidak memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan sholat malam itu secara berjamaah, tetapi secara spontanitas beberapa malam sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mengikuti, menjadi makmum dalam sholat qiyam Ramadan tersebut. Kata qiyam Ramadan sebenarnya diambil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seiring berjalannya waktu, istilah qiyamul Ramadan ini secara lambat berubah menjadi istilah salat tarawih. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Qiyamul Ramadan menjelaskan istilah tarawih ini adalah jamak daripada tarwih, yang artinya istirahat sejenak. Ini diambil dari sebuah riwayat dalam kitab Qiyamul Ramadan ini, bahwasannya pada masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau meminta kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam salat qiyamul Ramadan.
beliau meminta kepada Ubay untuk membaca ayat-ayat yang pendek pada tiap rakaatnya, yakni antara 5 sampai 6 ayat. Dilakukan sebanyak 18 rakaat, 2 rakaat salam, dan setiap selesai 2 rakaat salam, Umar ibn Khattab memerintahkan atau memberikan waktu kepada sahabat-sahabatnya untuk istirahat sejenak, melakukan tarawih, istirahat. Bisa digunakan untuk munajat kepada Allah, tajdid wudu atau memperbaiki atau memperbaharui wudunya, ataupun untuk istirahat sejenak saja. Maka mulailah ada kata tarawih dalam qiyam Ramadan ini dan menjadi jamak, yaitu tarawih hingga saat ini. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan tadi. Lalu apa perbedaannya antara sholat tarawih dan sholat tahajud? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah sholat tarawih belum disyariatkan ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Baru ketika beliau hijrah ke kota Madinah, baru saat itulah pada tahun kedua Hijriyah disyariatkannya sholat tarawih atau qiyam Ramadan saat itu. Berbeda dengan sholat tahajud. Sholat tahajud ini disyariatkan di awal mula kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila, bangunlah sedikit dari malam, nisfahu, setengahnya, aukus minhu qalila, ataupun sebagian daripada malam tersebut. Maka sejak turunnya wahyu ini atau ayat ini, Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat tahajud. Bahkan diperkuat lagi dengan surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka bangunlah untuk melaksanakan tahajud sebagai ibadah tambahan. Semoga Tuhanmu akan menempatkanmu di tempat yang mulia. Maka sejak itulah Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan salat tahajud sepanjang malamnya. Bahkan apabila beliau meninggalkan salat tahajud karena satu uzur, beliau mengqadanya pada siang hari. Ini perbedaan yang pertama antara salat tahajud ataupun dengan salat tarawih. Kemudian perbedaan yang kedua, salat tarawih dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya beberapa malam saja. Ada riwayat mengatakan hanya 2 atau 3 malam saja berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Ya, pada malam berikutnya Rasulullah SAW tidak muncul atau datang ke dalam masjid. Meskipun sahabat ketika sudah menunggu, maka Nabi mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Karena khawatir kalau dilakukan tiap malam berjamaah sepanjang malam-malam bulan Ramadan, Nabi khawatir ibadah qiyam Ramadan atau salat tarawih ini menjadi wajib bagi umat Islam, dan itu akan menyulitkan umat Islam. Maka Nabi hanya melaksanakan salat berjamaah beberapa malam saja. Beda dengan salat tahajud. Kalau salat tahajud sepanjang malam, Nabi kita Muhammad SAW sampai wafatnya beliau senantiasa menjaga salat malamnya.
Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah sholat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan saja. Berbeda dengan sholat tahajud, bisa kita laksanakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah banyak beberapa pembahasan mengenai perbedaan antara sholat tarawih dan sholat tahajud ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya, menambah hasanah keislaman kita. Dengan demikian, ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita amalkan, dan tentunya amalan yang kita lakukan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.